Segoblok-gobloknya pengamat bola di bangsa ini tidak sama gobloknya dengan Tommy Veli alias Tovel yang terus-terusan menyerang Coach Sintayong. Mari kita cek dulu videonya. Hebat, Sintayong ini hebat atau tidak? Lah makanya harusnya diuji gitu Kan loh. udah diuji, udah berapa tahun di sini? Contohnya begini. Kan saya bilang tadi, memanggil kembali Nathan Chuaon apresiasi lah, itu upaya. Tapi harusnya kita challenge, ketika tanpa Nathan Chuaon, apa yang akan dilakukan oleh Sintayong? Ya jangan ambil resiko dong, udah keburu kalah. Lu kan bilang itu Loh, enggak, ini menjawab pertanyaan utama tadi, Ya. Bang Hotman. Ya. Ini peran pelatih Sintayong atau apa? Loh. Jadi sebetulnya ini kesempatan, karena kalau dari segi target kan udah tercapai, Bang. Perempat final. Nathan Tulus besok ini itu. kan sebuah upaya yang dilakukan. Kalau seandainya Makanya apresiasi kalau seandainya upayanya. tidak berhasil, seandainya Nathan Kita sedang menguji kualitas Sintayong. Betul. Kita Cuman mau kalau lihat seandainya gitu. Nathan bisa Kalau didatangkan, disuapin kenapa terus sama tidak? Erick Thohir, enak betul Sintayong gitu loh. Ya enggak lah. Enggak segampang itu. Emang lu kira dengan 11 Messi bisa jadi Loh, juara? makanya Kan dia enggak. dituntut. Dia bisa nggak maksimalkan pemain yang dibawa? Kan sudah Kan lakukan. ada Arkan Fikri, ada Justin Hubner. Bisa nggak dia memformulasikan? Sebetulnya kalau kita mau bicara secara sepak bola, kita mau lihat itu. Jadi tetap Anda merasa Pak Erik terlalu besar bayaran kepada Sintayong gitu? Bayaran. Oh, bayaran memang paling besar juga sih, Bang. Enggak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada. Salam olahraga. Kali ini kita dikejutkan lagi dengan pernyataan dari seorang Tommy Veli alias Tovel yang benar-benar sudah sangat keterlaluan dalam menyerang Coach Sintayong dan juga mengkritisi PSSI beserta Pak Erick Thohir ketika mereka mendatangkan Nathan Cho ke Indonesia ini. Tentu ini adalah sentimen negatif dari manusia-manusia kampret, manusia-manusia yang benar-benar tidak punya jiwa nasionalis, manusia-manusia yang benar-benar mereka punya kepentingan tersendiri. Tommy Veli yang terhormat, satu hal yang perlu Anda camkan bahwa ini adalah pertandingan demi membela bangsa Indonesia, demi menjaga marwah Indonesia. Bukan pertandingan antar kampung. Biar kau paham dan goblokmu itu jangan keterlaluan. Jujur, seanjing-anjingnya seekor anjing dia lebih pintar dari otakmu itu. Benar-benar bangsat kau. Manusia-manusia seperti inilah manusia-manusia penghambat dalam kemajuan dunia sepak bola di bangsa ini. Berulang kali seorang Erick Thohir menegaskan bahwa naturalisasi demi prestasi. Artinya bahwa ada perjuangan yang begitu besar, ada berbagai macam cara yang harus dilakukan demi membela timnas Indonesia. Tetapi berbeda dengan manusia yang otaknya picik, yang otaknya dangkal, seperti si Thohir, si Tovel, si Toilet, yang tidak jelas ini. Seringkali saya selalu menegaskan bahwa tolonglah media-media besar ngapain sih undang manusia yang satu ini? Jangan pernah kasih dia panggung kalau kita menginginkan agar dunia sepak bola di bangsa ini bisa maju. Karena manusia-manusia hama, manusia-manusia penghambat, manusia-manusia kurang ngajar, manusia-manusia pengecut seperti ini adalah manusia-manusia yang akan merusak dunia sepak bola, yang akan merusak timnas ini. Ketika mereka mengatakan demikian, lantas kenapa dari dulu Indonesia tidak pernah maju-maju? Karena otaknya mereka, pola pikirnya mereka memang dangkal seperti itu. Berbeda dong. Seorang Coach Sintayong adalah pelatih dunia, bukan pelatih kampungan macam Tovel. Bukan pengamat kampungan macam Tovel. Benar-benar emosi saya dengan manusia brengsek yang satu ini. Mari kita dengar lagi. Ini adalah kecaman-kecaman dari netizen kepada si Toilet satu ini yang mulutnya kayak sampah,
yang selalu saja menyerang Coach Sintayong, Timnas maupun PSSI. Dan manusia ini selalu kita kawal terus. Manusia pengecut, manusia yang benar-benar tidak menginginkan Timnas Indonesia bisa menjadi lebih baik dari hari ini. Mari kita cek videonya. Dari 4 bahkan 5 narasumber yang diundang di Hotman Rooms ya, hanya satu yang memang pendapatnya ini paling luar biasa. Ya, yang lain itu mungkin sepakat bahwa progres di bawah ST itu nyata, berkolaborasi dengan PSSI, dengan pemain, dan ya semuanya sepakat bahwa Indonesia yakin menang. Hanya satu sosok yang luar biasa sekali yang masih aja ribut, masih aja bilang STI dimanjakan, terlalu dimanjakan. Gue bingung terlalu dimanjakannya gimana. Kalau memakai parameter pelatih-pelatih sebelumnya tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan STI. Ya orang ketua umumnya beda, orang baru Pak Erick Thohir baru jadi ketua umum, dan itu STI jadi pelatih, gimana pelatih lain mau merasakan hal yang sama? Dan kita tidak bisa membandingkan dulu dengan sekarang. Itu dua timeline yang berbeda, dua momentum yang berbeda, dua waktu yang berbeda, nggak bisa. Dan gue sih bingung ya, gue sih bingung bener-bener. Apa motivasi dari beliau ini begitu mencari-cari kesalahan? Kayaknya tuh susah gitu keluar dari mulutnya untuk bilang STI itu memberikan kontribusi yang luar biasa untuk timnas kita. Itu nggak ada keluar dari mulutnya. Ya nggak ngerti lah. Dan tahu apa yang paling lucu dari statement beliau? Kalau memang STI hebat, gak usah dong panggil Nathan Jo, gak usah dong mainin Nathan Jo, tes buat besok. Ini menurut gue pernyataan yang ibaratnya siapa ya, Real Madrid nanti lawan Munchen, tiba-tiba ada pengamat Spanyol mengatakan, Ancelotti, hey Ancelotti, jangan engkau mainkan Jude Bellingham untuk mengetes lu ini pelatih hebat atau tidak. Stupid gak kira-kira? Diketawain gak sama Ancelotti? Dilakukan gak? Atau Liverpool, Jurgen Klopp, hey Klopp, jangan memainkan Salah untuk membuktikan Anda pelatih hebat atau tidak. Ini stupid. Ini benar-benar logika yang bodoh. Mohon maaf ya, gue tidak expect ini keluar dari pengamat senior ini. Mungkin hatinya sudah dipenuhi dengan keinginan lain yang kita nggak tahu. Karena kalau secara objektif gue rasa tidak akan ada orang yang ngomong seperti itu. Oke? Gimana menurut kalian? Apa penilaian saudara atas Sintayong? Apakah hebat, biasa atau apa? Anda kan sama-sama Ya pelatih. kalau kita lihat dari selama ini Coach Sintayong pegang timnas kita, ya kita harus jujur menyampaikan, mengatakan bahwa Coach Sintayong sampai saat ini masih terbilang sukses. Terbukti tim kita bisa lolos ke 8 besar di Piala Asia Under 23 ini. Yang berikutnya ketika main di penyisian, meskipun lawan Qatar itu main tidak buruk, menurut saya cukup bagus, dan itu ada improve di setiap pertandingan. Terbukti ketika lawan Qatar kita kalah, terus menang lawan Australia, dan pertandingan berikutnya melawan Jordania. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan terhadap tim ini. Itu tentunya organisasinya yang menjadikan adalah Coach Sintayong. Anda setuju Sintayong adalah salah satu pelatih yang pernah tersukses di Indonesia? Oh iya, karena Coach Sintayong di senior juga sukses, sekarang di Under 23 pun juga pertama kali lolos ke 8 besar. Tentunya ini kan kesuksesan dari Coach Sintayong didukung oleh pengurus, didukung oleh pemain, dan didukung oleh tim behind the team. Seperti itu, Bung Hotman. Dan dia pernah membawa Korea Selatan di Piala Dunia mengalahkan Jerman ya? Ya, tentunya ketika pertama kali mendapatkan tawaran di Indonesia, saya sangat yakin sekali Coach Sintayong menerima tawaran dengan beberapa persyaratan. Salah satunya ya persyaratannya itu menggunakan pemain darah Indonesia dipanggil pulang ke Indonesia. Karena saya sangat yakin, saya tidak mengecilkan pemain-pemain kita, bahwa Coach Sintayong sangat paham bagaimana player resources Indonesia itu seperti apa. Pastinya dia melihat posisi kita di Asia Tenggara, posisi kita di Asia, dan posisi kita di dunia. Tentunya setelah
menganalisa seperti itu, Coach Sintayong pasti akan mengambil kesimpulan. Dia menerima tawaran sebagai pelatih Indonesia, tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang harus dikabulkan oleh pengurus PSSI. Salah satunya itu tadi, mendatangkan pemain-pemain keturunan Indonesia untuk balik ke Indonesia. Gue udah gak ngerti lagi sih sama nih orang. Bener-bener aneh lah, pokoknya kayak udah di luar nalar kita sebagai pecinta timnas gitu. Statement-statement yang disampaikan tuh nggak menggambarkan kalau dia ingin melihat timnas mengalami kemajuan. Banyak statement-statement aneh, tapi gue kutip beberapa statement yang mungkin paling absurd menurut gue. Ini yang pertama yang menurut gue absurd banget. Kita sedang menguji kualitas Sinteyong. Kita mau lihat gitu. Kalau disuapin terus sama Erick Thohir, enak betul Sinteyong. Itu statement pertama yang menurut gue aneh banget. Karena aneh aja gitu, seolah-olah dia tuh nggak ikhlas kalau Sintayong itu bener-bener diservis dan dimanja oleh Erick Thohir gitu. Padahal ya wajar menurut gue, namanya Sintayong itu kan pelatih timnas. Sedangkan Erick Thohir itu ketua federasi. Jadi ya wajar aja kalau ketua federasi ngasih servis terbaik buat pelatih tim nasional gitu loh. Satu fisiknya lemah dan sebagainya. Kenyataannya semua terbantahkan di Piala Asia usia 23 ini. Nah, itu statement keduanya yang menurut gue aneh juga. Dia tuh pasti nonton Liga 1. Nggak mungkin nggak nonton. Dan lu lihat pemain Liga 1 ataupun di Liga 1 itu, kalau udah menit 70, lu lihat sendiri, permainan tuh udah aneh banget. Passing ngaco, crossing nggak nyampe, lari ngos-ngosan. Dan memang itu faktanya bahwa pemain-pemain Liga 1 ataupun intensitas Liga 1 tuh stamina dan fisiknya nggak sebagus pemain-pemain yang ada di timnas gitu. Kemarin waktu di acaranya Sport 77, ditanya Mamat, dia jawab gara-gara pelatih Liga 1. Aduh, gue absurd banget statementnya. Ini baru statement yang kedua yang menurut gue paling absurd. Jadi publik bola kita terbelah antara pro naturalisasi, anti naturalisasi, pro STY, lokal pret. Jadi seperti Coach Aji ini kadang dianggap rendah oleh publik. Ini jadi statement selanjutnya yang menurut gue aneh. Dia bilang publik bola kita terbelah jadi pro naturalisasi dan anti naturalisasi. Setahu gue kalau terbelah itu ya 30%, 70% atau 50%, 50% gitu kan. Tapi ini kan enggak, 95% atau 90% lah masyarakat bola Indonesia itu ya pro naturalisasi. Karena memang kita nonton timnas bertahun-tahun, baru ya 2 tahun 3 tahun belakangan ini kita puas terhadap permainan timnas yang semakin meningkat. Apalagi digencarkannya naturalisasi pemain keturunan ini memang ya ada hasilnya sementara ini untuk mengangkat kualitas tim, mengangkat kualitas permainan gitu. Dan hanya ya nggak sampai 10% lah masyarakat bola Indonesia yang bener-bener nggak seneng atas proses naturalisasi itu gitu. Kalau 10% yang nggak seneng itu juga kalau Indonesia mencetak gol, main, menang, dan yang cetak gol pemain naturalisasi juga gua rasa tetap bersorak. Kecuali emang orang yang satu ini nih. Indonesia golin waktu lawan Vietnam tuh waktu live Sport 77 dia malah diem doang. Kocak. Poin kedua, dia bilang ada pro STY dan local pride. Terbelah itu, balik lagi kayak gue bilang, terbelah itu 50%, 50% atau 30%, 70%. Ini kan udah jelas-jelas masyarakat bola Indonesia hampir 95%, bahkan 99% pro STY. Puas atas kinerja STY, puas akan prestasi yang STY ukir buat timnas Indonesia gitu. Dan hanya 1% orang-orang kayak dia ini yang anti STY dan local pride bisa dibilang. Jadi aneh kalau dia bilang gara-gara ini publik bola kita jadi terpecah, terbelah antara pro naturalisasi, pro STY dengan anti naturalisasi dengan local pride. Itu menurut gua nggak make sense sih. Karena yang nggak pro naturalisasi, yang nggak pro STY, ya cuma dia doang nih orangnya. Dan di poin terakhir dia menyebutkan bahwa orang-orang seperti Coach Aji ini yang kadang dianggap nggak ada, dianggap remeh oleh masyarakat bola atau netizen bola Indonesia. Dia bisa ngomong gitu apa dasarnya gitu? Karena nggak ada netizen yang merendahkan Coach Aji Santoso, nggak ada netizen yang membawa-bawa Coach Aji. Di tangan Coach Aji begini, nggak ada. Kayak timnas kita udah main bagus, ngapain kita fokus ke coach yang nggak ngelatih di timnas gitu? Ya kita fokus aja sama coach yang ngelatih di timnas. Kita dukung terus STY dan staf pelatihan yang ada di timnas gitu. Intinya nih orang udah bener-bener menurut gue udah keluar dari jalur sih kritiknya. Memang ada beberapa poin yang gue setuju soal pembinaan dan segala macamnya.
Tapi kritik dia ke STY itu aneh, bisa dilihat dari acara Hot Room tadi. Kalau kalian nonton, gue nonton tapi cuma sepotong-sepotong karena gue nggak kuat sih. Coach Justin gue salut banget, sabar banget ngadepin orang ini. Intinya buat kalian, anggap aja orang ini tuh adalah badut yang selalu menghibur kita di saat timnas menang. Mungkin menjadi satu-satunya orang yang nggak seneng timnas kita menang terus, nggak seneng timnas kita maju gitu. Jadi untuk gua anggap aja sebagai hiburan lah, ya. Ya, si Towel itu kita anggap saja badut. Anggap saja sengkuni bola. Anggap saja manusia sampah, manusia yang tidak berkualitas. Manusia yang tidak nasionalis. Itulah si Towel alias Tommy Welly ini. Pecinta bola mania di mana saja kalian berada. Sekali lagi, saya mau mengingatkan kepada kita semua terkait dengan pernyataan Coach Sintayong ketika Indonesia itu menang melawan Jordania dengan skor 4-1. Beliau dalam press conference mengatakan bahwa kemenangan dari timnas Indonesia ini bukan kebahagiaan Coach Sintayong, bukan kebahagiaan dari timnas Indonesia, bukan kebahagiaan dari PSSI, tetapi kebahagiaan untuk kita seluruh rakyat Indonesia. Karena seorang Coach Sintayong menyadari bahwa ini adalah permainan untuk membawa nama negara, untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Dengan demikian, segala cara diusahakan, dimaksimalkan untuk memperoleh, untuk menggapai yang terbaik. Tetapi, ketika kita mengamati ada sekelompok orang yang sedang tidak suka dengan kemajuan timnas Indonesia, yang salah satunya adalah si Toilet ini. Siapa sih yang tidak marah? Padahal di sisi lain kita sudah menyaksikan, kita sudah melihat bahwa kemajuan dalam dunia olahraga di Indonesia ini, khususnya sepak bola, sudah sangat luar biasa, sangat istimewa. Sejarah pun sudah mencatat tentang siapa itu Coach Sintayong. Perjuangan beliau seperti apa. Ketika kita mendengar pernyataan dari si Toel, si Tower, si Tommy Welly ini, adalah pernyataan-pernyataan absurd. Pernyataan-pernyataan ketika dia membandingkan zaman dulu dengan hari ini. Beda dong. Ketua umumnya saja sudah berbeda. Kenapa timnas Indonesia dari dulu tidak pernah maju-maju? Karena memang di dunia sepak bola di Indonesia itu dulu dijadikan sebagai mafia bola, sebagai ladang bisnis. Berbeda ketika dipimpin oleh seorang Erick Thohir dengan pengalamannya, dengan rasa profesionalitasnya, dengan rasa tanggung jawabnya, ditambah lagi dengan pelatih kelas dunia seperti Coach Sintayong, tentu dong kualitasnya berbeda. Ketika seorang Erick Thohir selaku ketum PSSI harus menjamin Coach Sintayong wajar. Dia bukan pelatih kampungan, dia bukan pengamat bola kampungan sama seperti Anda yang tidak berkualitas. Seorang Coach Sintayong ketika disanjung-sanjung, ketika harus diapresiasi, ya wajar. Dia layak untuk mendapatkan itu. Tetapi bagi Anda, para pembenci-pembenci Coach Sintayong, para pembenci timnas, para pembenci PSSI, para pembenci Pak Erick Thohir, saya sangat yakin dan percaya, kalian tentu punya kepentingan yang ingin digapai. Jadi kalian tuh merasa sakit hati, merasa tidak punya ladang bisnis lagi ketika dunia sepak bola di bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang profesional,
orang-orang yang datang dari backgroundnya memang benar-benar dia menguasai benar bagaimana untuk menjadi seorang pelatih yang baik, bagaimana menjadi seorang ketua umum yang baik. Tidak seperti dulu. Heboh dulu kan kasus korupsi di PSSI, heboh dengan kasus-kasus mafia bola dan lain sebagainya. Coba kita lihat sekarang. Beda kualitasnya, beda kelasnya. Sehingga ketika ada seorang pengamat bola seperti Thoer ini, ya, kita harus memaklumi. Karena dia adalah bagian dari manusia-manusia sengkuni bola, manusia-manusia mafia bola, yang tidak dipakai lagi oleh PSSI. Dan manusia-manusia seperti ini, jiwa nasionalisnya perlu dipertanyakan. Dan satu hal penting yang perlu kita ketahui bersama-sama, permainan timnas U23 di Piala Usia ini, itu bukan mengharumkan nama seorang Marcelino Ferdinand, atau nama seorang Komang Teguh, atau nama seorang Coach Sintayong, atau nama seorang Hernando Ari, bukan. Tetapi demi Indonesia, demi marwah dari bangsa ini. Itu yang perlu kita camkan. Para pemirsa bola mania di mana saja kalian berada, saya berharap bahwa kita mampu membangun narasi-narasi yang positif guna memotivasi para pemain timnas kita, Coach Sintayong, PSSI yang tak pernah bosan-bosan terus mensupport timnas kita. Luar biasa pengorbanan yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir bersama orang-orang baik yang ada di bangsa ini guna mendukung kemajuan timnas Indonesia. Mari kita kawal terus si Tommy Veli alias Towel agar narasi-narasinya ini tidak berseliweran kemana-mana. Jujur, manusia ini adalah manusia pengecut. Manusia yang tidak punya jiwa nasionalis. Manusia-manusia yang pemikirannya itu picik, dangkal, sempit. Dia tidak bisa mampu untuk membedakan, membela negara tercinta kita ini. Dia pikir ini adalah permainan antar kampung, antar desa atau antar dusun. Benar-benar otaknya udah keterlaluan somplak. Mari kita lanjutkan lagi. Perdebatan yang seru banget. Di situ Bung Towel ngomong bahwa Pak Erick Thohir sangat memanjakan Sintayong dari segi TC maupun dari segi pemain naturalisasi. Di situ gue seketika keinget kita ikut kualifikasi Piala Asia Senior. Di situ pemainnya cuma ada Mark Klok sama Elkan Bagot tuh naturalisasinya. Sisanya lokal, tapi kita bisa lolos ke Piala Asia lewat jalur kualifikasi untuk pertama kalinya. Itu kan suatu pembuktian ya namanya. Lagian juga bukan Pak Erick Thohir memanjakan Sintayong, itu mau siapapun pelatihnya kata gua ya Pak Erick Thohir akan ngelakuin hal yang sama. Itu bukan memanjakan, itu adalah sebuah tindakan untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Bukan memanjakan, itu untuk meningkatkan kualitas, bukan memanjakan. Dan satu lagi kata Bung Towel bahwa mau melihat atau menguji kualitas Sintayong. Sorry banget nih Bung, Federasi Korea Selatan udah lebih dulu menguji kualitas Sintayong untuk melatih di Piala Dunia. Gak mungkin dong Federasi Korea Selatan asal comot, Sintayong kamu bisa melatih nggak? Bisa Pak, yaudah sono melatih di Piala Dunia. Gak mungkin dong, kan ada prosedurnya. Salah satunya melihat kualitas pelatih. Kan saya bilang tadi, memanggil kembali Nathan Chuaon apresiasi lah, itu upaya. Tapi harusnya kita challenge, ketika tanpa Nathan Chuaon, apa yang akan dilakukan oleh Sintayong? Ya jangan ambil resiko dong, udah keburu kalah. Padahal Hotman Paris ini bukan yang mengikuti sepak bola guys ya. Itu aja kelihatan kalau kurang suka dengan statementnya Bung Towel guys ya. Aku juga kurang suka dengan statementnya Bung Towel yang harus men-challenge Sintayong ya. Ini
Bung Toel ini tahu gak sih kalau ini laga 8 besar melawan Korea Selatan. Seakan-akan kita ini ngelawannya Kamboja, Laos ya, bisa challenge ya. Gak bisa woi, ini Korea Selatan. Seakan-akan kita punya Messi yang dimainin itu M. Tahir guys ya. Ya kan gak masuk akal. Kenapa kita harus membuktikan kualitas pelatih yang emang udah hebat guys. Dan prestasi hebatnya Sintayong ya di Piala Dunia di 2018. Dia itu mengalahkan Jerman. Meskipun Korea itu nggak lolos ya, tapi mengalahkan Jerman guys. Emang segampang itu mengalahkan Jerman? Kenapa kita harus masih menanyakan kualitasnya Sintayong gitu loh ya? Ya dia layak lah difasilitasi dengan sebegitu mewahnya ya guys ya. Karena dia pelatih hebat. Atas pertandingan nanti tim Indonesia lawan Korea Selatan, kira-kira berapa kosong? Anda yakin bisa menang? Ya, saya yakin. Gitu. Saya seorang pemain bola, Ya. harus selalu pikir positif. Saya pikir 1-0. 1-0? Ya, 1-0. Hehe, 1-0. Kalau 1-0, nanti gajinya Sintayong makin tinggi, Toel marah. Sintayong bisa juga mungkin kalau sudah tidak melatih Indonesia meninggalkan legasi yang bisa dilanjutkan pelatih lain agar Indonesia ini bisa lolos Piala Dunia. Kenapa kita nggak bisa lolos? Kalau kita lihat permainan lawan Yordania, itu kan cakep. Jadi dunia ini sekarang lagi memantau perkembangan Indonesia. Ya, karena perkembangan Indonesia ini di luar dugaan mereka. Ini mudah-mudahan STY nggak berubah ya. Karena dibangun sifat nasionalis di Korea itu tinggi. Jangan sampai rasa nasionalis dia ini menghilangkan profesionalisme dia. Kalau tim unggulan sudah main habis-habisan, diajak ke adu penalti, biasa tim kuda hitam ini yang naik mentalnya. Kalau kita menang lawan Korea Kamis dini hari, Jumat dini hari, setengah satu kan kick off. Maka hari Jumat libur nasional. Pencapaian dari tim U23. Iya, memang apa yang dilakukan STY di tim nasional U23 ini kejutan luar biasa ya. Ya. Karena baru pertama kali debutnya ini Indonesia di Piala Asia U23, kemudian juga kita di grup A ini grup berat menurut gue karena Qatar tuan rumah, Yordania dan Australia rankingnya di atas kita semua tuh. Setuju. Dan timnas senior mereka performnya lagi bagus. Qatar juara Piala Asia kemarin, Yordania final, Australia juga bagus kan. Ya. Artinya kalau dihitung-hitung di atas logika hancur lah Indonesia harusnya. Tapi logika, di atas logika. Iya kalau secara logika hancur itu. Kalau di atas kertas? Ya kalau di atas kertas secara logika harusnya hancur lah Indonesia. Susah lolos ya? Susah lolos lah 3 tim yang ini di atas kita semua. Tapi kenyataannya setelah dikerjai dalam tanda kutip oleh Qatar, tuan rumah di pertandingan pertama kerjaannya wasit Tajikistan tuh Nasrullah Kabirov. Kenyataannya Indonesia, Rizky Ridho dan kawan-kawan bisa bangkit, bisa fight, tampil gila menurut gue. 1-0 menang dan Australia itu 21 kali shoot. 9 diantaranya on target. Itu alhamdulillah nggak ada yang masuk dan kita bisa bawa 3 poin. Itu turning point-nya tuh di situ. Penalti pun digagalkan. Kalau penalti itu sampai masuk rusak mental. Nah dari situ para pemain yang bikin gue kejutan lagi tuh lawan Yordania loh. Yordania itu waktu lawan Australia mainnya bagus banget di pertandingan pertama, dan lawan Qatar juga mereka main cukup bagus. Dikerjai juga oleh tuan rumah tuh. Di menit 105 ya? Iya 105. Dikerjai juga oleh tuan rumah kalahnya. Jadi gue pikir agak susah sebetulnya, walaupun kita cuma butuh nilai imbang ya, skor imbang, agak susah lawan Yordania. Tapi kenyataannya kita bisa. Kuncinya saat itu adalah penaltinya Marcelino Ferdinand. Nah, pure penalti ya? Pure penalti, karena ada pelanggaran terhadap Rafael Strike kan. Nah dari situ otomatis Yordania kan butuh 2 gol minimal buat bisa balikin keadaan untuk bisa lolos. Nah dari situ mereka akhirnya tampil lebih agresif, tampil lebih menyerang. Itu jadi makanan Indonesia tuh dengan gaya menyerang counter attack-nya Sintayong
Ini jadi makanan Indonesia, dan hebatnya lagi para pemain mainnya tuh tenang banget, percaya diri banget. Ini beda loh sama tim-tim Indonesia yang dulu-dulu ya. Bagaimana setiap di press panik dan biasanya buang jauh ke depan. Tendang jauh ke depan, hilang bola, diserang lagi, tendang jauh ke depan, hilang bola lagi. Kemarin menghadapi Australia, Yordania, kita mainnya tuh berani. Berani ball possession, berani mencari ruang, pergerakan tanpa bolanya kelas banget. Dan dari 4 gol itu, paling enggak 2 golnya itu kelas banget. Ya, sebetulnya kalau kita nggak dikerjai oleh wasit lawan Qatar, kita bisa menang. Menang atau minimal seri lah ya. Menang, gue yakin menang. Ya? Karena Qatar tuh mainnya jelek banget. Iya. Jelek. Gue yakin lawan Jepang kalau fair ya, selesai itu Qatar. Oh, di perempat final. Di perempat final. Semoga selesai. Selesai. Soalnya kalau dia masuk tuh merusak tatanan sportivitas tuh. Ya, kalau masuk bisa juara. Iya. Sebelum penunjukan Huang itu, si pelatih U23 ini, itu nama Sintayong masuk. Oke. Nama Sintayong masuk di antara pelatih-pelatih yang jadi kandidat pengganti Jurgen Klinsmann. Tuh, federasi Korea aja mau pakai Sintayong, tapi kenapa banyak yang benci sama dia ya di negara ini gitu? Iya, nggak jelas. Iya kan? Maksudnya jelas kan? Menurut gue tuh dia membangun sepak bola kita tuh memotong generasi, terus melatih latihan dasar lagi dengan baik. Ya, itu menurut gue yang nggak percaya proses sih. Ya, mereka melihatnya dari kacamata yang sempit menurut gue, karena yang dilihat adalah trofi. Sintayong belum bawa trofi selama 4 tahun. Iya, betul. Tapi kita lihat dong progresnya. Dia datang, kita yang paling gampang rankingnya deh. Ya, kita startnya udah 175. 2020 awal dia pegang tim dan itu ada COVID kan. Sekarang 134. Jauh. Dan terakhir Indonesia jadi the best climber kan. 8 tingkat. Sementara Vietnam jadi yang paling jatuh tuh. Dan itu akan naik lagi kalau nanti di kualifikasi Piala Dunia kita ngalahin Irak. Kita itu naik lagi. Pasti. Naik lagi. Itu lebih tinggi lagi. Mungkin tahun depan insya Allah bisa 100 besar ya. 100 besar pelan-pelan sih. Bisa lah. Oke, jadi ini keputusan tepat ya kalau harusnya keputusan tepat lah. Istilahnya apa yang sudah dibangun Sintayong ini grafiknya udah kelihatan. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa. Semoga saja informasi-informasi penting ini, khususnya tentang manusia sakit hati, manusia sakit jiwa yang bernama Towel alias Tommy Welly ini, tetap kita kanter, tetap kita kawal, sampai kemanapun. Setiap narasi yang dia bangun harus kita wajib untuk mengawalnya. Karena manusia ini adalah manusia yang benar-benar tidak suka timnas Indonesia kita mengalami kemajuan dan lain sebagainya. Inilah sosok pembenci, sosok sengkuni, sosok penghambat dalam dunia sepak bola di bangsa ini. Makanya dari dulu Indonesia tidak maju-maju dalam dunia sepak bola karena dihuni oleh manusia-manusia yang pemikirnya dangkal seperti Towel ini. Kepada Coach Sintayong, jangan pernah mendengar bacotan-bacotan sampah dari seorang Towel yang tidak berguna dan tidak berkualitas ini. Coach Sintayong tetap menjadi yang terbaik untuk para pemain timnas, dan juga Coach Sintayong adalah sosok yang telah menjadi catatan sejarah penting dalam dunia sepak bola di bangsa ini. Pak Erick Thohir, terima kasih banyak untuk segala kerja keras dan usahamu demi memajukan timnas Indonesia, dan kepada seluruh netizen di bangsa ini yang selalu dengan caranya masing-masing untuk mensupport timnas Indonesia, untuk mengkanter narasi-narasi yang tidak berkualitas, narasi-narasi yang menyerang Coach Sintayong, ataupun narasi-narasi yang selalu saja menggiring opini publik agar kita bisa membenci Coach Sintayong, timnas Indonesia dan lain sebagainya. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai supporter bola sejati. Mari, bersama kita pasti bisa, kita mengkanter semua narasi-narasi dari para pembenci timnas Indonesia maupun Coach Sintayong dan PSSI. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai supporter bola sejati. Ingat, tanggal 26 April
2024 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat adalah laga di mana Indonesia akan berhadapan dengan Korea Selatan. Dan Korea Selatan ini adalah negara asal dari pelatih kita, Shin Tae-yong. Kita harus yakin dan percaya bahwa Dewi Fortuna itu akan berpihak kepada kita dan tim Garuda Indonesia akan memulangkan Korea Selatan ke kandangnya. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua.